Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke Web Indonesia. Kalau boleh mungkin saya tidak duduk seperti ini ya, karena kurang begitu nyaman. Ya, takut jatuh ya Pak. Jadi sesuai dengan permintaan dari panitia, saya diminta mencoba bagaimana mempresentasikan share pengalaman Web Indonesia bekerja terkait dengan marine biodiversity. Nah, saya akan coba membawakan MPA for Fisheries atau lebih dikenal dengan kawasan konservasi perairan untuk menjamin perikanan yang berkelanjutan. Mudah-mudahan sangat relevan dengan people, planet, and prosperity ya. Mohon slide-nya. Ya, ini judulnya ya. Lanjut saja. Lanjut. Nah, kita ketahui bahwa Laut Indonesia menyediakan banyak manfaat. Tadi disampaikan salah satunya untuk pariwisata, ya, merupakan sumber pangan juga. Di Coral Triangle ada 6 negara, sekarang kurang lebih 130 juta coastal community sangat tergantung dari sumber laut, ya, perikanan, ya. Kemudian tentu media transportasi, sosial, budaya dan lain-lain. Lanjut. Nah, namun apa kenyataannya sekarang banyak tekanan, ya, IUU fishing yang Ibu Menteri Perikanan Kelautan sangat getol-getolnya untuk bagaimana combating IUU fishing, kemudian destructive fishing menggunakan bom, cyanida, sampah juga apakah yang terbawa oleh arus sungai atau sampah yang memang dari sampah rumah tangga dari coastal community dan banyak hal, ya. Bahkan pariwisata juga sampai disampaikan tadi bahwa bagaimana mass tourism, ya, bahkan banyak penyelam, banyak snorkeler yang memang tidak mengerti tentang bagaimana cara menyelam dan bersnorkeling yang baik, kakinya masih touching karang dan seterusnya sehingga rusak, ya. Banyak nelayan yang membuang jangkar begitu saja, bukan jangkaru ya, jangkar gitu ya istilahnya. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan kita. Lanjut. Nah, jadi ini bagaimana kawasan konservasi dipersiapkan. Jadi target Indonesia 20 juta hektar pada tahun 2020, sekarang sudah 17,9 juta hektar. Kemudian ada jejaring KKP bagaimana satu kawasan pelestarian kawasan konservasi perairan harus ada tetangganya minimum 20 km. Karena itu untuk spillover, untuk agar ecological connectivity-nya terjamin. Ya, kalau dia single aja jauh, itu tidak akan terjadi enrichment untuk perikanan. Kemudian tata kelola perikanan diperbaiki, alatnya yang baik, musimnya yang benar dan lain sebagainya. Kemudian menggeser perikanan yang IUU tadi yang illegal, unregulated, unreported menjadi legal, reported, regulated. Ya, jadi seperti itu. Sekarang banyak kapal dan lain-lain ternyata memang izinnya bodong semua, kebanyakan bodong ya. Mungkin yang benar less than 10%. Itu data KKP, kita sedih ya. Lanjut. Ya. Ini kondisi kawasan pelindungan laut di Indonesia dari mulai yang spot yang merah-merah itu dari mulai Sabang sampai Merauke yang sekarang jumlahnya 17,9. Sebetulnya komitmen global at least 10% dari perairan suatu negara itu harus dijadikan kawasan konservasi. Tetapi Presiden SBY tidak begitu berani. Luas laut Indonesia kan 310 juta, harusnya kita mempunyai 31 juta hektar. Tetapi pada saat di Brazil, di CBD meeting, Pak SBY mengatakan oke, Indonesia akan mencapai 20 juta pada 2020. Kemudian KKP sekarang mentargetkan 30 juta hektar by 2030, mudah-mudahan. Lanjut. Nah, ini konsep yang dan sekarang sedang dikerjakan oleh Web Indonesia bagaimana bekerja di dalam mengelola kawasan konservasi perairan dengan manfaat untuk melindungi habitat penting dan kritis dengan nilai konservasi yang tinggi. Lanjut. Nah, tentu MPA harus ada batasnya. Jadi ini kita bagaimana diidentifikasi mana yang keterwakilan ekosistemnya yang paling kaya. Karena itu penting, kita hanya menunjuk kawasan konservasi tapi tidak pada bagian yang terkaya ekosistemnya, percuma juga. Jadi harus ada keterwakilan. Ya. Lanjut. Nah, bagaimana kita harus juga memberikan eksklusif right, perizinan kepada masyarakat setempat.
Karena mereka sudah berada di situ, ketergantungan kepada sumber daya ada di situ, sehingga mereka jangan kalah oleh yang datang dari luar daerah situ, oleh nelayan yang dengan peralatan yang lebih canggih. Nanti kasihan dia. Jadi kita harus memberikan right yang eksklusif bagi mereka, ya. Terus, nah dengan demikian maka industri perikanan yang skala besar disuruh keluar dari MPA, dari Marine Protected Area. Jadi hanya untuk nelayan-nelayan. Tapi juga nanti akan ada aturannya. Lanjut. Nah, oleh karena itu kita harus melindungi penuh kawasan terpenting melalui zona larang tangkap. Tadi kalau disebutkan di dalam kawasan pelindungan itu harus ada zonasi-zonasi. Mana untuk zona pariwisata, mana zona untuk perikanan tangkap, mana untuk zona perikanan tradisional dan seterusnya. Ya, jadi ada minat khusus dan seterusnya. Itu harus ada desainnya dan itu ada kriterianya semua. Lanjut. Nah, oleh karena itu kita batasi. Ini adalah yang nautic area. Jadi nelayan pun tidak boleh. Nautic area itu adalah untuk spawning area di mana ikan memijah. Kita harus melihat di mana tempat ikan memijah, tempat ikan spawning itu harus dilihat, ya, feeding groundnya dan seterusnya. Jadi ini yang harus kita lindungi sehingga, nah kawasan ini bisa untuk nautic area, kawasan pariwisata juga bisa ditempatkan di sini karena pariwisata tidak akan mengganggu untuk masalah perikanan. Lanjut. Nah, oleh karena itu nelayan pun harus keluar dari yang merah ini. Jadi mereka perahu tadi, jadi mereka boleh mancing di situ saja. Jadi tidak boleh di nautic area. Di Wakatobi misalnya, jadi ada masyarakat sudah mengatakan tuba di katutuang, itu istilah daerah, ya. Jadi di sana saya sering menyelam, ada grouper atau kakap jenis sniper, dalam schooling satu kali menyelam kita sampai 400 ekor besar-besar. Mereka orang di Kaledupa sudah tahu bahwa mereka tidak akan memancing di situ. Mancing di luar situ boleh. Jadi kalau ada ikan yang besar kepancing di luar situ nasib ikan itu. Tetapi kalau sudah di dalam situ mereka tidak boleh mancing. Ada sanksi adatnya. Dan ini sudah sangat sesuai dengan prinsipal Marine Protected Area. Lanjut. Ya. Jadi, nah ternyata bahwa kawasan konservasi yang didesain seperti ini menurut hasil penelitian kita bisa meningkatkan ukuran ikan, ya, sampai 28%, ya, yang ketangkap di luar kawasan perikanan ini. Lanjut. Lanjut Pak, ya. Nah, terus dia juga kelimpahan ikannya, biomasanya juga naik sampai 446%, luar biasa. Jadi sangat kaya, ya. Lanjut. Nah, seperti ini. Jadi di kawasan ini makin banyak ikan dengan ukuran yang berbeda-beda, ya, karena regenerasi terus. Lanjut. Nah, tambahkan jenisnya pun menjadi sangat beragam. Karena sudah berasosiasi yang tadinya tidak ada di daerah sini, datang karena di sini melihat nutrisinya makin banyak karena termanage dengan baik, sehingga banyak spesies baru yang dari daerah luar datang ke sini, kumpul. Lanjut. Nah, terus, nah akhirnya, lanjut Pak. Ya. Enrichment kepada perikanan yang lain. Oleh karena itu tadi perikanan skala besar pun menjadi kebagian, ya, yang di luar kebagian. Jadi masyarakat nelayan cukup terlindungi hak-haknya dengan peraturan ini. Industri perikanan yang skala besar juga terbagi. Lanjut. Ya, yang seperti ini. Jadi ini studi kita dapatkan di Filipina, di kolega kita di sana. Kita juga sudah melakukan penelitian di Cendrawasih, di Wakatobi, di Laut Banda, dan semuanya berhasil. WWF sekarang sedang berusaha ke KKP agar aturan seperti ini bisa diadopsi sebagai policy untuk mengembangkan Marine Protected Area di Indonesia. Lanjut. Ya. Bagaimana kita lalu membentuk ini langkah-langkahnya? Ya, seperti ini tujuannya adalah untuk memastikan stok ikan yang berkelanjutan, melengkapi habitat, mendukung mata pencaharian rakyat. Terus ada banyak langkah. Langkah pertama bagaimana mengoptimalkan desain KKP, jejaringnya, strategi perikanannya, ya. Kemudian itu apa hak-hak masyarakat, ya, praktek perikanan yang baik, skema pendanaan berkelanjutan, transportasi ke pasar, kemudian pemantauan dan seterusnya. Lanjut. Ya. Bagaimana mendesain KKP-nya yang paling baik? Jadi kita memilih area prioritas untuk konservasi, yaitu tadi keterwakilan ekosistem. Paling tidak 20-30% habitat penting harus ada di dalam kawasan itu. Ya. Kemudian
ada 1-10 km diameter zona larang tangkap itu supaya cukup untuk dia berkembang biak. Ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ada jejaring KKP, masing-masing penting karena supaya larva spillover itu dari satu KKP kepada kawasan yang lain ada dia mampu. Menurut penelitian 1-20 km spillover larva itu bisa terlindungi dengan baik. Lanjut. Ya. Ini strategi pemanfaatan perikanan, bagaimana mengendalikan harvest. Jadi mengembangkan strategi pengendalian tangkapan. Harvest control rule-nya penting. Ini yang sedang dia bicarakan, alhamdulillah kita sudah bekerja dengan KKP sehingga nanti contoh untuk Napoleon. Napoleon sekarang tidak boleh ditangkap yang di bawah 300 gram. Tidak boleh ditangkap yang di atas 600 gram. Jadi kalau nangkap yang 300 sampai 600 gram. Kenapa demikian? Secara ekologi itu yang paling baik. Pasar harganya yang dari 300 sampai 600 gram juga yang paling mahal. Jadi seperti itu ya. Kemudian mengatur aktivitas jumlah penangkapan ikan dan seterusnya ya. Jadi ada rencana pengolahan perikanan di tiap WPP. Lanjut. Kemudian memberi hak eksklusif kepada masyarakat lokal, ini penting. Karena dengan demikian ketika nelayan memiliki hak terhadap perikanan wilayah, maka mereka akan merasa memiliki, kemudian perikanan menjadi sehat, sehingga ekonominya berlanjut terus. Sehingga masyarakat tidak merupakan musuh dari pengolahan, tetapi merupakan menjadi mitra yang baik. Ya, ini contoh khusus pengolahan itu yang di Kun. Kami di Kun menemukan schooling fish grouper yang mungkin terbesar bahkan di Asia ya, ditemukan. Sehingga WWF sejak 5 tahun yang lalu mendekati itu pun punya raja ya, punya raja Kataloka. Kita konsesi 200 juta per tahun untuk monitoring. Mereka gak boleh mancing di situ. Tapi sekarang alhamdulillah karena perikanan di situ baik, lalu untuk wisata juga nyaman, akhirnya sekarang uang yang harus diberikan oleh WWF diganti oleh turis yang ikut liveaboat. Mereka turis sekarang membayar 150.000 per orang per kali datang dan dibayarkan ke koperasi masyarakat untuk mengontrol daerah ini. Salah satunya ini yang baik. Lanjut. Ya. Kemudian bagaimana menerapkan perikanan yang best practices. Jangan ada bycatch di situ. Ya, misalnya pancing yang mendapat penyu, bagaimana penyu harus dirilis kembali karena bukan ikan target. Ya. Mengurangi ancaman terhadap perikanan menggunakan bom dan seterusnya ya. Lanjut. Ya. Ini menerapkan skema pendanaan berkelanjutan. Jadi dana dari pemerintah ini ada ibu dari DPR, ini sangat kurang untuk konservasi ya. Bahkan kami sekarang kemarin sedang mereview Undang-Undang 9590, paling tidak 2% ya dari APBN, APBD itu harus masuk di dalam skala untuk pendanaan konservasi. Kalau pendidikan kita sudah 20%, mungkin kesehatan 10%, kenapa justru natural resources tidak diurus budgetnya dengan benar? Ya, itu penting. Lanjut. Transformasikan pasar. Jadi WWF mempunyai ada skema ini, seafood saver. Bagaimana kita sebagai penggemar seafood harus tahu ikan yang ditangkap ini hasil tangkapan bom atau tidak dan lain-lain. Sehingga kalau demand-nya mau paham itu maka produsen juga tidak akan itu ya. Jadi kalau selama ini misalnya kita gemar konsumsi sirip hiu akan terus menerus eksploitasi hiu. Kalau kita stop itu tidak ada demand insya Allah. Nah itu kita mengajak itu. Shining Blue, pariwisata yang bertanggung jawab. Lanjut. Nih, kemudian monitoring dan tadi langkah-langkah tadi terus monitoring. Kita melakukan monitoring bagaimana performa kawasan konservasi perairan. Lanjut. Nah, dengan demikian maka dampak ini yang apa yang kita lakukan kita sudah diteliti di Wakatobi, Cendrawasih 5 tahun yang lalu. Lanjut, ya. Ini akan menjaga tutupan karang keras cukup stabil sehingga nyaman untuk pariwisata juga. Lanjut. Menjaga tutupan karang lunak juga tetap stabil, cukup baik. Lanjut. Menjaga biomas ikan tetap baik bahkan tumbuh terus menerus ya, terus ya. Meningkatkan biomas ikan sampai 3 kali lipat hasil penelitian ini dan meningkatkan indeks ketahanan pangan sehingga meningkat ya, terus ya. Nah, angka di sekolah yang nelayan bisa menyekolahkan anaknya itu meningkat terus ya. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan walaupun ada slide yang terakhir tapi nanti saya bisa jelaskan. Itu kira-kira apa yang WWF kerjakan terkait dengan bagaimana menyelamatkan marine biodiversity dan perikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.